jemaat yang diberkati Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung bersama kami di online service. Selamat datang di ibadah online service Home Community Church Palu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, mari kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 yang berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, bukan karena berkat-Nya yang diberikan dalam kehidupan kita, tetapi seperti Habakuk, sekalipun di tengah kesusahan, sekalipun menghadapi masa-masa kesulitan di dalam kehidupan, dia tetap bersuka cita. Dan seperti Habakuk, mari kita mau datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia Allah juru selamat kita, Dia yang akan memberikan pertolongan bagi kita, Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita dengan tidak putus-putusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah-Mu, kami mau beribadah Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah saat ini. Berkati semua pelayan Tuhan yang boleh melayani pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan perisai dan pelindung dalam hidup kita semua. Mari sekali lagi dimanapun saudara berada, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah imanku. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan perisai dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau meneguhkan langkahku. Oh, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidaklah satupun kuasa di dunia ini yang sanggup menandingi kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan perisai kami. Yang setuju boleh sama-sama bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun saudara, boleh bertepuk tangan di atas kepala saudara. Kita mau tinggikan Tuhan saat ini. Haleluya.
Mari dengan imanmu kita katakan, Kau meneguhkan langkahku. Amin. Kami berjalan di dalam kekuatan-Mu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku lewati badai. Lewati badai tak akan ku goyah. Amin. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Tuhan, ini iman kami Tuhan. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bila kami renungkan kebaikan-Mu dalam hidup kami, sungguh kami terkagum Tuhan. Thank you Jesus. Oh, kami bersyukur. Biar kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Bapa yang mulia,
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkau harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Biar segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih sungguh lagi dengan segenap iman katakan, dengan apa kan ku balas, oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh Tuhan, selamanya, oh selamanya Tuhan, kami menyembah, kami tinggikan Engkau selamanya Tuhan. Haleluya, we worship you Jesus. Kami persembahkan hidup kami kepadamu, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, Jesus, sembah Engkau Tuhan, sebab Kau besar Tuhan.
kebesaran-Mu Tuhan. Biar jiwa kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. We want to praise your name Jesus. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great Thou art. Yes, Jesus. How great Thou art. Come on, sing with me. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Oh yes, Jesus. How great Thou art. How great Thou art. Mari angkat kedua tanganmu. Come on, sing. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great. Come on, lift up your voice and sing. Oh, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih untuk semua berkat kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, kami menyembah Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin Tuhan. Ada saudara Jesaya Saranga, anak Lerin, anak Tata, anak Given Ruau, Ibu Elsie Tumakaka, Saudara Josia, Saudara Elma, Ibu Selvi Erian Lani, Ibu Feni Mondong. Tuhan terima kasih untuk 1 tahun yang penuh berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur yang panjang, untuk pemeliharaan, untuk kekuatan, untuk berkat melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang Tuhan tambahkan usia pernikahan sepanjang minggu kemarin, buat keluarga Rofi Rumendong, keluarga Ronald Tambunan, keluarga Jerry Nelwan, keluarga Robi Horiono,
Tuhan, terima kasih, biar kasih sayang Tuhan melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, bisa melihat kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk bangsa Indonesia, untuk Kota Palu Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa, Engkau memberkati Tuhan Presiden kami, Engkau memberkati Tuhan beliau dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada kesejahteraan, keadaan yang terjadi saat ini, situasi saat ini Tuhan semakin membaik oleh hikmat Tuhan. Dia dapat memerintah Tuhan bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk Kota Palu, keamanan, kesejahteraan, pemulihan juga terjadi atas kota kami. Berkati pemimpin di kota ini Tuhan, dari Bapak Gubernur sampai pemerintahan paling terbawah Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah online, servis yang akan kami terus lakukan Tuhan di masa-masa yang akan datang Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemampuan bagi kami untuk terus Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjangkau banyak jiwa di dalam pelayanan online ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, bahkan kami semua yang beribadah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Sebelum saya membacakan informasi pada hari ini, saya ingin menyapa sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah online service hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara rindu bertumbuh bersama dengan kami di rumah ini, silakan menghubungi nomor telepon gereja dan akan mendapatkan informasi, bahkan form keanggotaan jemaat di Home Community Church Palu. Dan bagi saudara jemaat Tuhan yang belum bergabung di Connect Group, suatu komunitas kecil di mana kita bertumbuh bersama, saudara dapat menghubungi nomor telepon gereja dan mendapatkan informasi tentang Connect Group yang paling dekat dengan rumah saudara. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan pada hari ini, mari kita akan mendengarkan offering message yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengandung janji pemeliharaan Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Allah yang kita sembah sanggup mencukupkan kebutuhan saya dan saudara dengan segala kekayaannya dan kemuliaannya. Saudara, memberi tidak akan membuat kita kekurangan, tetapi memberi akan membuat kita berkelimpahan. Memberi tidak akan membuat kita kehabisan, tetapi memberi justru akan membuka tingkap langit dalam kehidupan kita. Tingkap langit tidak hanya mengenai materi yang Tuhan berikan, tetapi tingkap langit juga berarti pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan yang Tuhan sediakan ketika kita sakit. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat demi mujizat yang bisa kita rasakan setiap hari. Itu pun merupakan tingkap langit yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Saudara, kejadian kecelakaan yang kami alami beberapa waktu yang lalu di awal tahun 2020, di mana mobil yang kami kendarai terbalik, tetapi atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan kami luput dari maut. Itu merupakan suatu bukti bahwa Tuhan membukakan tingkap langitnya, memberikan pertolongannya bagi kami sekeluarga. Itu merupakan suatu bukti nyata pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau memberi persembahan kepada Tuhan karena kita percaya Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Ketika kita memberi, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika jemaat Tuhan ingin menabur dalam bentuk persembahan, dalam bentuk pembangunan, diakonia, maupun persepuluhan, saudara dapat melihat nomor rekening yang ada di layar kaca saudara, dan saudara dapat mentransferkan
persembahan saudara di masing-masing nomor rekening tersebut. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pengumuman selanjutnya, Info Connect Group masih akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Kita akan melakukan CG online dan belum ada CG secara fisikal. Kemudian ibadah minggu tanggal 20 September 2020 masih juga tetap diadakan secara online. Kemudian pendaftaran untuk kelas Engage dari rangkaian Spiritual Journey, saudara bisa menghubungi Pastor Johan Gogali untuk mendapatkan informasi mengenai kelas Engage ini. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Let's see my soul. Lift up your voice and sing. Oh, dancing, my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami merasakan keajaiban Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kami dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Bersyukur kami ada di hari ini, di minggu kedua ini Tuhan, tetap beribadah secara online. Tuhan berkati kami, biar firman Tuhan hari ini menguatkan kami, menegur kami, meneguhkan kami, dan mengubahkan kehidupan kami semakin segambar dan serupa dengan Kristus, agar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi semua jemaat yang ada di rumah, dan selama firman disampaikan hamba berdoa, Roh Kudus bekerja dan menjamah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, mari semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom untuk semua jemaat HCC dimanapun saudara berada yang sedang beribadah secara online hari ini. Saya bersyukur saudaraku sampai hari ini kita semua tetap dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, selama dari minggu pertama kemarin, minggu ini dan minggu depan, kita akan tetap beribadah secara online, menanggapi, melihat situasi yang terjadi saat ini. Sekali lagi saya perlu tahu bahwa fokus saya, perhatian terpenting bagi saya adalah keselamatan dan kesehatan semua jemaat Tuhan, semua pelayan Tuhan yang ada di HCC. Jadi saya mohon saudara maklumi keadaan yang sedang terjadi untuk kita tetap berada di rumah dan beribadah secara online. Tetap jaga kesehatan saudara, tetap jaga hati saudara juga, jaga kehidupan saudara sekeluarga. Doa saya semua kita tetap ditolong Tuhan, tetap diberkati Tuhan. Nah saudara, minggu yang kedua ini kita tetap belajar tentang excellent.
gitu ya. Wow, ini sebuah nilai yang kita pelajari, kita hidupi agar dalam kehidupan kita, kerinduan sesuai sebagai seorang gembala ingin melihat kehidupan saudara pribadi sudah jadi pribadi yang excellent. Dimulai dari rumah saudara, di area bisnis saudara, di marketplace, di karir saudara, bahkan dalam pelayanan kita jadi pribadi-pribadi yang excellent, yang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, dan minggu ini juga kita belajar dari seorang tokoh yang juga tidak kalah luar biasa. Dan minggu ini kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, kita semua udah tahu lah hidup Yusuf. Dari sekolah minggu kita udah sering dengar cerita Yusuf, bahkan di khotbah-khotbah. Tapi kita pengen belajar ada satu hal yang sangat excellent dari hidupnya Yusuf, yang saya berdoa agar khotbah hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita semua, mengubahkan cara pandang kita selama ini yang mungkin keliru dan salah, saudara. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah Tuhan ada di sana. Nah, kehidupan Yusuf, saudara, itu dimulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-5. Mari kita lihat sama-sama. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Jadi Yusuf punya sebuah mimpi, dan wajarlah sebagai seorang anak, dia punya saudara-saudara, dikumpulkanlah mereka dan dia ceritakan. Dan apa yang terjadi? Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, saya perlu tahu Yusuf anak bungsu dari keluarga yang sangat besar, saudara. Dan dia, kalau saudara baca di ayat-ayat selengkapnya dalam pasal itu, betapa papanya sangat mencintai Yusuf, sangat mengasihi Yusuf. Bahkan Yusuf dipakaikan baju yang berbeda dari saudara-saudaranya. Kalau keluarganya ini ada di ladang gitu ya, mereka membawa ternak-ternak mereka untuk diberikan makan gitu, saudara. Nah, Yusuf ada di rumah, dia hanya khusus mengurus papanya. Bahkan Alkitab mencatat papanya lebih sayang kepada Yusuf, diberi baju yang berbeda. Keadaan yang berbeda dialami oleh Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya, sehingga itu sudah mulai menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaksukaan daripada keluarga Yusuf yang lain. Apalagi tiba-tiba Yusuf menyampaikan sebuah mimpi bahwa nanti mereka semua akan tunduk menyembah kepada dia. Jadi lebih marahlah mereka, lebih jengkellah mereka. Itulah fase kehidupan Yusuf dimulai. Dan 13 tahun kemudian, apa yang terjadi dengan Yusuf? Mimpi yang Yusuf dapatkan dalam kitab Kejadian 37 tadi tergenapi dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai 43. Saya baca buat kita semua. Perhatikan ayat ini. Selanjutnya, Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materai dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara lihat, 13 tahun kemudian, apa yang dimimpikan oleh Yusuf itu terjadi. Sesuatu yang di awalnya diremehkan, direndahkan, tidak dianggap, tidak mungkin, mustahil, mana bisa. Tapi Tuhan genapi 13 tahun kemudian. Waktu Tuhan gak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Semuanya indah pada ketetapan dan ketepatan waktunya Tuhan. Ingat ya, pada ketepatan dan ketepatan waktunya Tuhan. Itu penting. Untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. 13 tahun kemudian, apa yang dimimpikan oleh Yusuf, apa yang diterima oleh Yusuf, itu terjadi. Saudaraku, keluarga HCC yang saya kasihi, apa yang sedang kau doakan hari ini? Apa yang Tuhan pernah taruh di hatimu? Sebuah visi yang Tuhan berikan di hidupmu. Sebuah gambaran akan masa depan yang baik yang akan Tuhan sediakan bagi hidupmu. Mungkin hari ini kelihatannya itu mustahil. Hari ini itu nggak mungkin. Hari ini itu perkara yang sangat besar dan rasanya nggak akan mungkin bisa tercapai dan tergapai. Tapi saudara perlu tahu, dalam waktunya Tuhan dan ketepatannya Tuhan, semua itu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Nah, 13 tahun Yusuf melewati proses yang cukup panjang dan tidak mudah dan juga tidak menyenangkan.
Saya mencatat selama 13 tahun itu, ada musim-musim kehidupan yang dilewati oleh Yusuf. Dimulai dari dia menerima mimpi tersebut. Fase yang pertama itu adalah fase di mana musim Yusuf berada di rumah. Hidupnya baik-baik saja di rumah. Anak kesayangannya papa, punya baju yang indah. Dia tidak punya pekerjaan yang berat, nggak kayak saudara-saudaranya. Mesti bawa ternak mereka, digembalakan, dikasih makan, diurus, dirawat. Yusuf di rumah, menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan papanya. Yusuf dimanja, Yusuf disayang, anak orang kaya pada masa-masa itu. Di rumah juga Yusuf terima mimpi, terima visi. Wah, kalau hari ini kita lagi semangatnya lagi luar biasa. Wah, punya visi, punya sesuatu yang besar. Dia merasakan, oh Tuhan hadir, Tuhan luar biasa. Tapi di rumah itu juga Yusuf dibenci, Yusuf gak disukai. Oleh siapa? Saudaranya sendiri. Saudaraku, bahkan Yusuf dalam fase di rumah itu dia mau dibunuh. Pada akhirnya dia dibuang dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya saudara dia dijual jadi budak. Fase di rumah itu, fase di mana proses awal daripada kehidupan Yusuf. Saudaraku, mungkin saudara mengalami fase ini di kehidupan saudara. Kau ada di rumahmu, keadaanmu nyaman, semuanya baik. Ada fase di mana keadaan sudah baik-baik saja. Bisnismu lagi jalan dengan bagus, rumah tanggamu sedang bahagia, sedang menikmati masa-masa yang indah. Tiba-tiba engkau diberkati Tuhan, buka bisnis yang baru, dapat pekerjaan yang baru. Engkau melihat rumah tanggamu diberkati Tuhan, dapat rumah yang baru. Tuhan buka pintu berkat, engkau menikmati kebaikan Tuhan. Ada fase di mana sudah merasakan engkau mengalami visi Tuhan. Wah, penyertaan Tuhan, oh semangatmu dalam Tuhan itu luar biasa. Tapi juga kadang-kadang di rumah, ada fase di mana kita merasa gini, kok saya nggak disukai ya? Kok keadaan saya lagi nggak baik hari ini ya? Kenapa konflik timbul di tengah-tengah keluarga ya? Kadang-kadang bukan dari orang-orang yang jauh, dari orang-orang yang terdekat. Saudara, itulah fase hidup kita, musim kehidupan kita. Yusuf pun melewati itu. Fase musim di mana dia berada di rumah dia. Nggak semuanya baik. Ada masa-masa yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang ada konflik, bukan dari orang jauh, tapi dari orang terdekat kita. Bahkan mungkin dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari mertua kita, atau siapapun. Bahkan ada konflik antara orang tua dan anak. Itu fase musim yang harus dilewati. Yusuf mengalami itu, dibenci, bahkan mau dibunuh. Gitu ya, bahkan mau dibunuh, saudara. Dibuang lagi dalam sumur, dijual jadi budak. Keadaan yang gak menyenangkan. Tapi itulah musim kehidupan kita. Nggak ada semua kehidupan yang semuanya baik-baik saja. Ada masa-masa kita melewati proses yang seperti itu. Proses di mana kita kadang-kadang merasa nggak adil. Kok harus mereka sih? Kok harus dari keluarga saya sendiri sih? Kok tega sih suami saya buat begini? Kok tega istri saya bikin begini? Kok bisa sih dia keluarga saya sendiri? Kenapa dia lakukan ini? Itulah kehidupan, itulah realita yang mesti kita terima dan kita pahami bahwa ada musim di hidup kita yang harus kita lewati seperti itu. Yusuf mengalaminya. Jangan pernah merasa sendiri dan kau merasa bahwa kenapa saya harus mengalami ini? Ada orang lain juga mengalami ini. Alkitab tadi catat, Yusuf mengalami fase yang tidak menyenangkan juga di rumahnya. Kadang-kadang ada masa yang menyenangkan, ada masa juga yang tidak menyenangkan. Maka nikmatilah proses dan fase itu. Bahkan Yusuf mau dibunuh, sudah kadang-kadang kita dijauhi oleh keluarga. Bahkan mungkin seperti Yusuf dibuang oleh saudaranya sendiri. Karena kita merasa kita dibuang dari keluarga kita. Kita dibuang dari pertemanan kita, dari komunitas kita, dari orang-orang terdekat dari hidup kita. Come on, jangan patah semangat, jangan putus asa. Itulah musim hidup, itulah proses yang terkadang diizinkan harus kita alami. Fase yang kedua, musim yang kedua dialami oleh Yusuf adalah musim di tanah asing. Dimulai dia jadi budak di rumahnya Potifar. Di rumah Potifar nggak menyenangkan, jadi budak, jadi orang disuruh-suruh, nggak punya hak hidup, ditindas gitu kan, disuruh apa saja. Tapi disitulah Yusuf mulai karirnya dari nol, dari pembantu. Akhirnya Yusuf dipercaya menjadi manajer daripada bisnis usaha ladangnya Potifar dan jadi manajer buat rumah tangganya Potifar. Semuanya dipercayakan sama Yusuf. Yusuf jadi orang yang sangat dipercaya. Oh, dia mengalami progres karir yang luar biasa. Tapi apakah di fase itu semuanya baik-baik saja? Oh tidak, Yusuf difitnah. Masuk penjara untuk sebuah perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Dia difitnah karena sebuah kebenaran. Akhirnya Yusuf masuk penjara
Di penjara Yusuf tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Dia tolong orang. Ada juru minum, juru roti yang dia tolong. Dan apa yang terjadi? Juru minum itu melupakan dia. Dia ditinggalkan, dia dilupakan. Perbuatan baiknya, kasihnya dilupakan gitu aja. Saudara perlu tahu gini, manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Khotbah saya minggu lalu saya bilang itu. Pada akhirnya saudara, di fase ini Yusuf dipercaya oleh kepala penjara itu. Tetap Yusuf diangkat oleh Tuhan meskipun dalam keadaan seperti itu. Dalam situasi terpuruk sekalipun, Tuhan tetap angkat dia. Dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kepala penjara. Itu hal yang tidak mudah. Itu musim hidup Yusuf yang kedua. Di tanah asing. Kerja, jadi budak, dari nol, sukses, berhasil. Difitnah, masuk penjara, dilupakan. Tapi pada akhirnya dia diangkat juga, dipercaya oleh kepala penjara. Saudara, mungkin kita juga ada di fase yang di musim hidup daripada Yusuf yang kedua ini. Dia ada di tanah asing. Kadang-kadang sudah mulai karir dari nol, dari budak, dari bawah. Tapi percayalah saudara, penyertaan Tuhan akan memberkati saudara. Seperti Yusuf, saya berdoa agar dimanapun saudara memulai karir saudara, bisnis saudara, saya berdoa agar berkat yang dialami Yusuf juga dialami oleh saudara. Mengalami progres yang luar biasa, mengalami peningkatan yang luar biasa. Bayangkan dari seorang budak jadi manajer bisnis dan rumah tangganya Potifar, itu hal yang luar biasa. Saya berdoa semua keluarga CC, dimanapun kau memulai karirmu dari titik nol sekalipun, penyertaan Tuhan akan membuat engkau diberkati dengan luar biasa. Tapi di fase ini juga mungkin saudara, engkau mengalami di dalam karirmu, dalam bisnismu, engkau difitnah. Apa yang engkau punya diambil, direbut. Engkau dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Itu keadaan yang gak menyenangkan, merugikan, menyakitkan buat saudara. Tapi itulah fase kehidupan. Tidak semua karir kita akan baik-baik saja. Ada masanya kita akan diproses, dibentuk seperti ini. Rekan bisnis kita, tipu kita, bohongi kita, fitnah kita. Kadang-kadang mereka mengambil apa yang sudah kita bangun. Ada orang yang pengen naik jabatan, dia harus menghancurkan kita dulu. Dia harus fitnah kita di depan para pimpinan kita. Karir sudah diambil, tapi itulah musim hidup. Mungkin beberapa di antara saudara sedang mengalami keadaan itu. Bahkan mungkin kau merasa gini, waduh saya kayak Yusuf ya, saya kayak dilupakan ya. Saya udah tolong dia, saya bantu dia. Kalau bukan karena saya, dia gak mungkin jadi seperti ini. Tapi lihat hari ini, dia tinggalkan saya, dia lupakan saya. Come on saudara, manusia bisa lupa semua perbuatan baik saudara, pertolongan saudara, kasih saudara, perhatian saudara. Tapi saudara harus ingat bahwa Tuhanmu gak pernah lupa. Pada waktunya Tuhan akan mengembalikan apa yang pernah hilang di hidup saudara. Pada waktunya Tuhan akan angkat saudara, karena Tuhan ingat dan Tuhan tidak pernah lupa. Di fase ini saudara bisa belajar saudara ya, bahwa kalau kita konsisten terus dengan hidup kita, tetap excellent, tetap lakukan yang terbaik. Yusuf di penjara sekalipun, tetap lakukan yang baik. Yusuf gak berontak di masa-masa itu, tetap konsisten, lakukan hal yang baik. Pada akhirnya Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Saudaraku, mungkin di tengah karirmu, di tengah bisnismu, sedang membangun masa depanmu saudara, mungkin akan ada hal-hal yang gak menyenangkan. Engkau dilupakan, engkau difitnah, engkau dijatuhkan, engkau dihancurkan. Apa yang kau bangun harus hilang, apa yang kau miliki diambil oleh orang, direbut saudara. Engkau dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak pernah saudara lakukan. Nama baikmu dihancurkan, engkau dirugikan. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetaplah mengerjakan semua dengan excellent. Karena pada akhirnya Tuhan yang akan mengangkat saudara, akan membuka pintu jalan bagi kehidupan saudara. Fase yang ketiga, musim yang ketiga dari hidupnya Yusuf, yaitu fase di mana dia ada di istana. Dia sukses, dia luar biasa. Pada akhirnya mimpinya, visinya 13 tahun yang lalu itu tergenapi. Ketepatan waktunya Tuhan itu selalu indah pada ketepatannya Tuhan. Dan itu luar biasa, dia diangkat di posisi yang tinggi. Gitu ya, dia diangkat menguasai seluruh Mesir, diberikan materai cincin oleh raja sendiri. Yusuf di tengah keadaannya saudara, punya posisi yang tinggi, sukses, berhasil. Tapi keberhasilan, kesuksesan Yusuf tidak mengubah karakter Yusuf menjadi buruk.
tidak membuat Yusuf menjadi orang yang angkuh dan sombong. Karena waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Yusuf tidak dendam. Yusuf tidak marah. Yusuf tetap mengasihi mereka. Bahkan di tengah kesuksesan Yusuf, keberhasilan Yusuf, dia justru menyelamatkan keluarganya. Yusuf dendam? Tidak dendam. Yusuf bisa balas? Sangat bisa. Bisakah Yusuf penjarakan mereka? Sangat bisa. Karena kalau saudara baca seluruh kisah ini, saudara-saudaranya ketakutan waktu tahu itu adalah Yusuf. Tapi Yusuf gak balas. Yusuf menangis, merangkul mereka semua. Yusuf bilang, mari panggil papa kemari. Yusuf selamatkan keluarganya. Di saat dia sukses, dia selamatkan keluarganya, dia tolong keluarganya, dia tidak dendam dan dia tidak marah. Saudara, dari fase ketiga hidup Yusuf, apa yang kita bisa pelajari? Di saat kita berhasil, di saat kita sukses, jangan biarkan posisi itu mengubah karakter kita. Jangan biarkan posisi yang tinggi, keberhasilan, kesuksesan itu mengubah karakter kita. Jadi orang yang sombong, angkuh, tidak peduli, tidak mengasihi. Biarlah kita belajar dari Yusuf. Di saat dia berhasil, dia ingat keluarganya. Dia mengasihi keluarganya. Saya tahu mungkin saudara pernah mengalami musim di hidup saudara, dibenci sama keluargamu sendiri. Waktu kau mulai karirmu, mulai bangun bisnismu, mulai bangun rumah tanggamu, engkau dalam posisi nggak disukai. Engkau dalam posisi disakiti. Engkau dalam posisi selalu dipersalahkan. Selalu dipersalahkan. Itu nggak menyenangkan buat saudara. Kalau hari ini saudara sukses, saudara berhasil hari ini, jangan dendam, jangan marah dengan mereka. Justru di saat engkau berhasil hari ini, engkau harus tolong mereka. Engkau harus mengasihi mereka. Justru di saat engkau berhasil dan sukses, saudara harus menyatakan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saya berdoa keluarga HCC, tidak ada satu orang pun di saat engkau berhasil, engkau sukses, itu mengubah karaktermu menjadi buruk. Saya berdoa saudara, di saat engkau berhasil dan saudara sukses, itu saudara semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu, bahkan kau lebih lagi mengasihi keluargamu. Jangan tinggalkan keluargamu di tengah kesuksesanmu. Jangan kau berada di puncak sendirian. Jangan. Istrimu, anak-anakmu, suamimu ada bersama dengan engkau di masa-masa sulit hidupmu. Masih ada di rumah kontrakan, masih jalan kaki naik angkot, masih naik motor kehujanan sama-sama. Kalau hari ini engkau ada di mobil yang mewah, di mobil yang baik, ada di rumah yang lebih nyaman dari waktu-waktu yang sebelumnya. Biarlah engkau tetap bersama dengan keluargamu, tetap bersama dengan anak-anakmu, tetap bersama dengan istrimu, tetap menikmati kebahagiaan. Kalau dulu saudara bisa makan semeja, sehidangan dengan mereka, meskipun itu hanya dengan tempe goreng, mungkin itu hanya dengan ikan asin saudara. Tidak ada kemewahan di meja makan itu, dan kau bisa makan bersama-sama. Kalau hari ini saudara bisa makan di restoran yang mewah, saudara bisa makan makanan yang jauh lebih enak, jauh lebih mahal, jauh lebih mewah. Saya berdoa saudara nggak makan sendirian, saudara makan bersama dengan keluarga saudara. Biarkanlah mereka juga menikmati kesuksesan saudara. Biar mereka bisa menikmati keberhasilan saudara. Jangan nikmati sendiri. Jangan nikmati dengan orang yang gak layak menikmati itu. Nikmatilah dengan keluargamu yang bersama-sama dengan engkau. Ada istrimu, ada suamimu, ada anak-anakmu yang dulu tiap malam berdoa buat saudara. Menangis buat saudara supaya engkau diberkati, supaya engkau sukses, karirmu berhasil, bisnismu berhasil. Dan kalau hari ini engkau berhasil, bawalah mereka bersama-sama dengan saudara. Jangan liburan sendirian. Jangan nikmati suksesmu sendirian. Nikmatilah bersama dengan mereka. Nikmatilah semua kebaikan itu bersama dengan mereka. Kalau dulu engkau ada di bawah bersama dengan mereka, saya berdoa waktu kita ada di puncak hidup kita juga, kita tetap bersama-sama dengan keluarga kita. Mereka ada bersama dengan kita di masa sukar, dan mereka tetap bersama dengan kita di masa-masa kita mengalami kelimpahan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya semakin sudah membahagiakan mereka, hidup akan semakin diberkati Tuhan. Saudara melihat ada banyak pintu-pintu berkat akan Tuhan buka kepada saudara. Karena Tuhan tahu siapa yang engkau bahagiakan, kepada siapa engkau melimpahkan berkat dan kasih sayang di saat engkau berhasil dan sukses. Pelajaran dari musim ketiga hidup Yusuf, kita belajar bahwa di saat kita berhasil, biarlah keluarga kita itu
menikmati berkat. Sudah mau marah, mau dendam, nggak ada gunanya loh saudara. Karena sudah marah, dendam, membalaskan amarah saudara karena perbuatan masa lalu mereka, itu akan menghambat pintu berkat bagi saudara. Lepaskanlah pengampunan. Justru engkau sedang sukses hari ini, engkau kaya hari ini, engkau punya jabatan yang baik hari ini. Kasihilah mereka, sayangilah mereka. Orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada saudara, ampunilah mereka, maafkanlah mereka di saat kau berhasil hari ini. Dan saya percaya dengan begitu hidup saudara akan semakin diberkati Tuhan. Nah saudara, kenapa Yusuf bisa melewati 3 musim hidup dia di rumah, di tanah asing, di rumah Potifar dan di istana dengan luar biasa. 13 tahun perjalanan hidup Yusuf yang luar biasa. Dia dibenci, dia gak disukai, dia dilupakan, dia difitnah. Ada banyak hal buruk yang dia alami. Kenapa sih Yusuf bisa melewati itu semua? Kenapa Yusuf bisa tetap kuat menghadapi itu semua? Tentunya kita juga ingin seperti Yusuf. Kita pengen seperti kenapa Yusuf? Apa rahasianya Yusuf? Mari saudara lihat dalam Kejadian 45 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang gini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Waktu itu Yusuf habis ngaku kalau dia Yusuf saudara mereka. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, perhatikan ayat ini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf kasih tahu mereka, ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini caranya Tuhan. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat yang ke-7, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Perhatikan ayat ini saudara, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Yusuf mau tegaskan, bukan rencanamu, bukan kehendak kalian, bukan maunya kalian, tapi ini maunya Tuhan. Tetapi Allah, dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan di sini saudara, Yusuf bilang Tuhan yang suruh. Berarti ada campur tangan Tuhan. Kenapa Yusuf ada di 3 musim hidup dia ini? Itu ada campur tangan Tuhan. Yusuf mau bilang gini, di 3 musim hidupku ini, dalam segala susah, senang, keadaan yang sulit, difitnah, dilupakan, dirugikan, Yusuf mau bilang gini, Tuhan ada di sana. Tuhan yang menyuruh aku, Tuhan yang menetapkan semuanya. Jadi Yusuf mau tegaskan Tuhan ada di sana. Di musim-musim di mana aku dibenci, aku dibuang jadi budak, aku difitnah, masuk penjara, dilupakan. Tuhan ada di sana. Tuhan yang tempatkan aku di 3 musim hidupku. Tuhan yang taruh aku di situ. Tuhan yang izinkan semuanya terjadi. Tuhan ada di sana waktu aku dibuang di sumur, waktu aku dijual, waktu aku difitnah, waktu aku masuk penjara, waktu aku dilupakan. Tuhan ada di sana. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan ada di semua musim hidupmu. Tuhan ada semua musim hidup saudara. Musim di mana engkau sedang senang menerima visi mimpi. Musim di mana engkau mengalami kesusahan di hidupmu. Tuhan ada di sana. Tuhan gak pernah biarkan saudara sendiri. Apapun keadaan saudara, Tuhan itu ada di sana. Tuhan hadir di setiap musim hidup saudara. Mungkin musim yang dialami keluargamu hari ini musim yang susah, berat, gak gampang, gak mudah melewatinya. Tuhan ada di sana. Waktu engkau difitnah, dibiarkan sendiri, ditinggalkan, bahkan dilupakan, bahkan dibuang oleh keluargamu sekalipun. Dengarkan baik, mereka bisa buang saudara, tapi Tuhan gak pernah buang saudara. Tuhan ada di sana. Waktu kau terpuruk sendiri, kau nangis, gak ada orang yang peduli sama engkau. Mungkin kau seperti dalam sumur, ditinggalkan oleh semua orang, oleh rekan, sahabat, teman, oleh keluarga. Dengarkan baik, waktu Yusuf di sumur sekalipun, Tuhan ada di sana. Waktu Yusuf ditinggalkan sendiri, difitnah dalam penjara, dilupakan,
Tuhan juga ada di sana. Tuhan ada di seluruh musim kehidupan saudara. Dan Tuhan tidak pernah biarkan saudara sendiri. Pasanganmu bisa meninggalkan engkau sendiri hari ini. Tapi Tuhan itu gak pernah biarkan saudara sendiri. Apa musim hidup saudara hari ini, dengarkan baik. Tuhanmu ada di sana. Dia bilang, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Saudara, Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Karena dia selalu ada di musim hidup kita. Dan saudara perlu mengerti dan tahu gini. Dari semua musim hidup saudara, siapa yang kendalikan? Tuhan yang kendalikan. Di musim pertama hidup Yusuf, bukan saudara-saudara yang kendalikan, bukan. Di musim Yusuf di tanah asing, apakah istri Potifar atau Potifar yang kendalikan? Bukan. Bukan juru minum juga yang kendalikan, bukan kepala penjara. Tapi seluruh musim hidup Yusuf, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang kontrol, Tuhan yang atur dalam ketepatan dan caranya Tuhan yang luar biasa. Dengarkan baik. Hidupmu bukan ditentukan oleh manusia, oleh pimpinanmu, oleh siapapun yang berkuasa saudara di dunia ini. Hidup saudara dalam kendalinya Tuhan. Hidup saudara dalam kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan bawa saudara di musim hidupmu hari ini, percayalah Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana. Tuhan yang kendalikan hidup saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Saudara harus tahu Tuhan yang pegang kontrol semuanya. Bukan manusia. Manusia bisa merancangkan yang jahat. Mereka bisa menutup pintu saudara. Mereka bisa mengambil apa yang kau punya. Mereka bisa berbuat semua hal yang buruk di hidup saudara. Tapi dengarkan baik. Mereka tidak bisa mengambil blessing Tuhan dalam hidup saudara. Saudara Yusuf, mereka bisa buang Yusuf. Coba mau bunuh Yusuf. Matikan visinya. Istri Potifar fitnah dia masuk penjara. Tapi mereka gak bisa mengubah janji Tuhan. 13 tahun kemudian apa yang dimimpikan oleh Yusuf terjadi dan Yusuf diangkat. Mereka bisa buat apapun di hidup saudara. Dengan cara yang terjahat, terlicik sekalipun. Mereka gak bisa mengubah janji Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara tetap dalam jalurnya Tuhan. Tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sampaikan. Saudara akan melihat Tuhan akan angkat saudara dalam kemuliaan yang luar biasa. Yang terakhir saudara. Apa hal yang excellent yang kita bisa teladani dari Yusuf? Sehingga dia bisa betul-betul melewati semua musim dengan luar biasa. Dan ini saya ingin sharing terakhir sama saudara. Karena saya berdoa, saya berharap sekali. Apapun musim hidup saudara, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan seperti Yusuf. Hanya satu kata saudara, yang kita bisa belajar dari Yusuf. Satu hal yang excellent dari Yusuf. Yusuf taat. Yusuf taat. Sebab itu Yusuf gak berontak waktu ditangkap sama saudara-saudaranya. Yusuf gak berontak waktu dia difitnah. Bisakah Yusuf membela diri? Sangat bisa. Yusuf gak melawan. Yusuf gak lari. Yusuf gak marah dengan semua keadaan yang terjadi. Bahkan waktu dia ketemu sama keluarganya yang pernah buang dia, mau bunuh dia. Dia gak marah. Dia gak lari. Dia gak berontak. Dia gak lawan semuanya. Yusuf taat pada pengaturannya Tuhan. Yusuf taat pada prosesnya Tuhan. Karena Yusuf tahu Tuhan ada di sana. Tuhan ada di setiap musim hidupnya dia. Sebab itu dia hanya taat sama Tuhan. Lakukanlah Tuhan apa yang Tuhan pandang baik. Sampai Tuhan selesai. Belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk ikut apa maunya Tuhan. Belajarlah untuk mengalir dengan apa yang Tuhan mau di hidup saudara. Jangan berontak, jangan lawan. Waktu keadaan gak baik, keadaan menyakitkan, situasinya sulit. Please saudaraku, keluarga yang saya kasih, jangan berontak, jangan lawan, jangan marah-marah sama Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doamu. Justru di saat-saat seperti yang tidak menyenangkan itu, di musim yang berat di hidupmu, semakinlah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena saudara akan lihat, karena Tuhan yang kendalikan semuanya. Saudara akan melihat apa yang Tuhan janjikan buat hidup saudara. Dia akan genapi dengan caranya yang ajaib. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap taat. Tuhan ada di sana.
amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan mari saudara buka hati saudara. Percaya ada Tuhan di sana, sebab masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Haleluya, haleluya. Gelapkah jalan hidupmu, Yes God, kiralah barala. telah putus Oh Tuhan, harapan kuralah basyarala. dengan semua kekuatanmu. Kami gak mampu Tuhan, kami gak sanggup Kau Tuhan. tak mampu Yes, God. mengubah sendiri, Haleluya. Namun masih ada kuasa tak terbatas. Amin. Kau sanggup Tuhan. yang masih sanggup Amin. mengubahkanmu. Mari angkat tanganmu katakan. Masih ada Amin. Haleluya. Masih ada kuasa tak terbatas. Kami percaya Yesus, Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Tuhan sanggup, Dia sanggup tolong saudara hari ini. Masih ada Tuhan. Amin. Haleluya. Masih ada jawaban. Amin. Dia masih sanggup, Dia sanggup, Dia masih Dia mampu. Dia masih Amin. Kami Tuhan, percaya Dia masih Tuhan, masih ada Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu katakan. Masih ada Tuhan. Tuhan, Dia ada di sana di musim hidupmu. Dia mau masih menolong ada keadaanmu. kuasa Dia mau menjamah hidupmu. Dia mau memberkati engkau, menguatkan Dia engkau. pencipta Jangan menyerah hari ini. Jangan putus asa. Dia sanggup. Dia mampu mengubah hidup keadaanmu. sekarang. Amin, amin, haleluya, haleluya. Masih ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Dan Dia berkata sekali-kali, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Manusia bisa meninggalkan saudara. Orang terdekat, bahkan keluargamu sekalipun bisa tidak peduli meninggalkan engkau. Mungkin di saat ini engkau sendiri, tapi engkau tidak pernah sendiri. Karena Tuhan ada di sana. Saudaraku, keluarga HCC, dimanapun engkau berada hari ini. Di musim apa hidupmu hari ini? Percaya ada Tuhan di sana. Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan tidak pernah biarkan engkau sendiri. Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Dia ada bersama dengan keluargamu hari ini. Tetap kuat, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan ada di sana. Mari buat komitmen baru dengan Tuhan hari ini. Untuk mau taat dengan Tuhan. Di musim apapun engkau hari ini. Bilang, Tuhan, aku mau taat. Lakukanlah apa yang Tuhan pandang baik bagi hidupku. Aku hanya mau taat. Karena aku tahu Tuhan ada di sana. Tuhan yang kendalikan semuanya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk semua keluarga HCC yang kukasihi hari ini. Aku berdoa Tuhan. Seperti Yusuf di puncak suksesnya. Dia mengasihi keluarganya. Dia peduli akan keluarganya. Dia bawa semua keluarganya di Mesir. Dia berikan tempat yang terbaik bagi mereka. Dan dia membawa keluarganya untuk menikmati jawaban Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan. Hamba doa agar semua keluarga HCC untuk kami berhasil, kami sukses, kami diberkati.
kami tidak menikmati sendiri Tuhan, tapi kami bersama dengan keluarga kami. Hamba doa, setiap suami istri Engkau bahagia diberkati Tuhan. Engkau dan anak-anakmu bahagia diberkati Tuhan. Biar kami menikmati semua janji Tuhan bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan ada di sana. Tuhan mengasihi kami. Tuhan sayang sama kami. Tuhan peduli akan hidup kami. Bapak bersyukur buat firman hari ini. Berkati semua jemaat dimanapun kami berada. Bapak berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Mujizat terobosan terjadi buat kami. Pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka dalam nama Yesus. Karir, bisnis kami diberkati. Setiap keluarga bahagia. Hubungan suami, istri, orang tua, anak diberkati, dipulihkan Tuhan. Yang sedang berdoa untuk jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Masa depan terbaik, rumah tangga yang Tuhan bangun diberkati Tuhan. Gereja yang diberkati Tuhan. Semua pelayan, gembala, semua staf yang ada diberkati, diurapi Tuhan. Diberkati dalam kemurahan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hamba bersyukur Tuhan. Untuk setiap jemaat yang mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, yang memberikan persembahan buat diakonia untuk pembangunan. Hamba berdoa berkati dalam nama Yesus setiap benih yang mereka tabur, setiap milik Tuhan yang mereka kembalikan. Itu karena mereka mencintai Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka memberi tanpa paksaan dengan kerelaan hati karena mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai jiwa-jiwa. Tuhan berkati setiap persembahan jemaat, berkati gereja ini, berkati tim bendahara dapat pengelola dengan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa kami di tangan Tuhan, kota Palu diberkati, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami akan kembali Tuhan dan mengakhiri ibadah ini. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat hari ini. Tangan-Mu, tangan berkat-Nya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau dan keluarga dan masa depan-Mu diberkati Tuhan. Sekolah, kuliah, karir, pekerjaan, bisnis-Mu diberkati Tuhan. Dan jemaat Tuhan kembalilah dalam kebaikan, kemurahan Tuhan. Engkau diberkati dan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, haleluya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati semua keluarga HCC. Dan jangan lupa saudara, hari Selasa ini malam jam 7 malam kita ada home couples khusus untuk semua keluarga yang ada di HCC maupun saudara yang mendengarkan program ini. Kita akan ada home couples bersama dengan Mama Christine, salah seorang orang tua rohani kita yang sangat mengasihi kita semua. Dan kita akan ada Zoom meeting bersama dengan beliau dengan judul Doa Sepakat, dan di situ Mama Christine akan berdoa bersama-sama dengan kita setiap keluarga, dan saya percaya akan ada terobosan Tuhan yang luar biasa. Segera hubungi nomor telepon ini, dan saudara bisa mendaftarkan diri lewat WhatsApp. Tuhan berkati. Shalom.